Halo teman-teman, selamat datang di channel saya ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Revenes. Di sini kita akan membahas tentang kesehatan ya. Jadi vlog saya kali ini masih tentang keguguran ya, yaitu tanda-tanda keguguran yang sudah bersih maksudnya ya. Jadi di sebelumnya itu saya menjelaskan tentang keguguran harus diapakan gitu. Sebelumnya juga keguguran yang tidak dikuret gitu, ada di sana. Lalu ada pertanyaan dari Kak Julia Liah ya. Saya kan berada di luar negeri, boro-boro mau periksa karena corona, jadi saya nggak kuret atau USG. Saya ada 13 hari terjadi pendarahan dan sekarang sudah hari ke-16, sudah nggak berdarah lagi. Apakah dikatakan sudah bersih, Dok? Jadi sebelumnya Kak Julia ini juga sudah telat ya, 10 hari lalu tes pack itu ada positif. Lalu setelah itu flag lah ya. Setelah flag itu kakak terjadi flag 13 hari lalu keluarlah seperti gumpalan ya kak ya. Nah, lalu dalam 13 hari hilang. Nah lalu pertanyaannya adalah, dok, taunya gimana kalau ini sudah bersih gitu. Jadi di sini teman-teman udah tahu, apabila anda sudah tes pack, sudah telat 10 hari ataupun 2 minggu lalu anda positif, lalu terjadilah flag, itu bukan lagi pendarahan implantasi. Itu kemungkinan adalah ancaman keguguran. Jadi vlog ini saya buat untuk teman-teman yang sulit ya mendapatkan akses kesehatan ya. Pokoknya sulit untuk akses ke dokter ya. Jadi kapan dikatakan sudah bersih ya? Jadi sebenarnya saya akan kasih tahu idealnya. Tidak bersih. Jadi bersih atau tidak bersih itu teman-teman memang harus dilakukan pengecekan USG ya. Ultrasound apakah masih ada sisa-sisa atau tidak ya. Dan itu memang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Karena kan kita butuh bukti, ya kan teman-teman ya, ini bersih. Oh iya, ini nggak ada masalah, sudah bersih. Nah lalu yang kedua adalah dari gejala teman-teman. Dari perdarahan itu kita sudah tahu, kalau misalkan tadinya banyak, lalu pelan-pelan, lalu hilang gitu kan ya, itu biasanya menandakan bahwa bersih. Idealnya itu seperti itu ya kak ya. Tapi untuk kasus-kasus yang seperti kakak sulit untuk mengakses ke dokter, apakah itu jauh, corona ataupun itu sebenarnya kita bisa lihat dari dua. Yang pertama itu sama kak, kita pakai gejalanya. Apabila pendarahannya itu berhenti, kita bisa anggap itu sudah bersih. Karena belum tentu pendarahannya itu hilang itu Anda sudah bersih. Nah yang kedua yang bisa kita lakukan setelah kita mengecek gejala adalah kita mengecek beta HCG ya. Kita tahu bahwa kehamilan itu beta HCG itu diproduksi oleh sel-sel trofoblast. Jadi dengan menghilangnya beta HCG ini kita bisa anggap itu sudah bersih. Seperti itu. Nah ngeceknya ini gimana? Mudah kak. Kalau memang kakak atau beberapa teman yang lain itu sulit sekali ke dokter, kita bisa cek dengan tes pack kak. Jadi diharapkan tes pack ini kak akan menjadi negatif ya kak ya dalam waktu 1 bulan 4 minggu ya. Jadi itu sudah negatif. Jadi kalau misalkan baru terjadi keguguran ya mungkin masih positif, tapi Anda bisa ngecek ya kak ya secara berkala. Ini pun ada tujuannya kak. Kalau misalkan setelah 4 minggu juga nanti ternyata sudah negatif ya kak ya, itu ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan adalah di bulan selanjutnya, sebulan atau 2 bulan itu diharapkan kakak sudah mendapatkan haid yang normal lagi. Baiknya itu adalah kita cek kak. Nah di sini ada lagi permasalahan ya kak ya. Apabila tes pack kakak itu ternyata sudah negatif dalam waktu 1 bulan, 4 minggu misalkan, setelah keguguran ya, sudah negatif, itu sebenarnya bukan berarti juga itu sudah bersih ya kak ya. Masih ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan tes pack ini negatif. Misalkan kadar beta HCG yang cukup tinggi pada penyakit trofoblast. Jadi memang yang saya sebutkan ini bukan yang idealnya kak. Ini hanya untuk mungkin emergensi. Jadi karena kita dibayangi oleh semacam ini kak, itu ada baiknya idealnya itu memang kakak harus cek ke dokter ya. Atau apa betul ini negatif betulan atau memang ini negatif palsu ya, semacam itu kak. Tetapi apabila kakak sudah negatif lalu bulan selanjutnya haidnya sudah normal, nggak masalah, itu dirasakan rasanya sudah tidak apa-apa ya. Tapi sekali lagi Pak, saya tekankan ini bukan yang ideal ya kak ya. Jadi untuk mengetahui apakah sel-sel trofoblast ini sudah bersih atau tidak, kita bisa melakukan tes pack kak ya. Itu yang paling murah meriah ya. Memang harusnya kita mengukur kadarnya. Kalau misalkan
kakak sudah cek ke dokter, oh ini sudah nggak masalah, rasanya ini tidak perlu dilakukan, ya kak ya. Tapi posisinya kan belum, ya kan, dokter belum ngecek, ya. Ini hanya saran ya. Jadi ini hanya jawaban salah satu, ya. Kita bisa bilang kalau ini bersih mungkin beta HCG-nya itu sudah negatif, semacam itu. Cuma memang perlu dikonfirmasi lagi apakah ini negatifnya itu betulan negatif atau bukan. Apabila height selanjutnya normal, bisa dipastikan keguguran yang sekarang ini tidak bermasalah. Cuma permasalahannya sebelum kita nyampe height-nya itu normal, bulan selanjutnya itu kan nunggu kak ya. Kita harus juga memastikan tidak ada yang lain-lain gitu. Jadi secara pribadi pemeriksaan ke dokter itu harus ya kak ya. Karena kalau kakak ingin tahu ini sudah bersih atau tidak, ya memang harus ada buktinya ya. Kita mesti melihat, oh ini sebenarnya sudah bersih ini. Ya ini untuk mengetahui yang lain kak sebenarnya. Apakah sebenarnya kakak itu sudah hamilnya lanjut, itu hanya keluar flek-flek, tapi ternyata kehamilannya lanjut. Ataupun jangan-jangan ini kakak ada hamil anggur, yang biasanya gejalanya flek-flek juga ada. Dicek ke dokter itu ya untuk melihat kak ya. Tapi balik lagi ya kak ya, kan ini hanya bicara gejala seperti yang kakak tanya, dok kalau sudah bersih itu dirasakan bersih itu bagaimana? Ya pertama gejalanya sudah tidak ada ya, pendarahannya sudah berhenti, tidak ada pembesaran lagi perut ya kan, beta HCG-nya juga sudah negatif ya kak ya, ditandai dengan tes pack itu sendiri ya. Apabila tidak ada permasalahan, sebulan atau 2 bulan selanjutnya sudah diharapkan untuk mendapatkan height yang normal, semacam itu kak ya. Tapi ingat ya kak, ini sekali lagi hanya untuk kakak atau teman-teman yang lain yang sulit mendapatkan akses untuk ke tenaga kesehatan ya. Apabila kita bisa melakukan tes kesehatan, sebaiknya setelah ini pun kakak tetap melakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaan pun kalau misalnya ternyata nggak ada apa-apa ya lebih bagus loh kak, ya kan? Jadi tenang bawaannya, oh ini nggak ada masalah gitu. Jadi selanjutnya pun pikiran tidak pusing, karena biasanya cukup berbahaya ya kak ya, apabila oh sudah keluar flek-flek lalu tes pack-nya menjadi negatif padahal beta HCG tinggi, ternyata itu terjadinya hamil anggur ataupun penyakit tropoblas yang lain ya. Daripada nyampe ke sana, sebaiknya kita cek dulu. Tapi kalau belum bisa cek ke dokter, disinilah gejalanya. Akhir-akhir ini banyak yang komen tentang keguguran gitu. Tapi saya doakanlah untuk kakak, Kak Lia, Kak Sari, Bu Fe, dan kakak-kakak yang lain yang di DM saya, itu semoga bisa positif ya kak ya, bisa promilnya kembali berhasil dan sehat, baik ibu dan janin. Dan juga untuk Mas Bayan Rival ya, yang lagi mau program cepat hamil, saya doain juga ya mas ya. Banyak yang nanya sama saya tuh bapak-bapak tuh. Semoga vlog saya kali ini cukup bermanfaat ya, terutama buat teman-teman yang sulit mengakses tenaga kesehatan ya. Semoga dengan informasi ini bisa cukup setidaknya membantu. Tapi jangan lupa apabila sudah ada waktu, tetap harus mengunjungi tenaga kesehatan ya. Semoga vlog saya ini bisa mudah dimengerti, jelas, dan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Dr. Ravenas, saya mengucapkan terima kasih.